Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin masyarakat kita itu mengenali nikah ada dua macam. Pertama, nikah yang sah yang tercatat di KUA, Kantor Urusan Agama. Nikah yang tercatat di KUA, di Kantor Urusan Agama Kecamatan, ini memiliki legalitas hukum, sehingga pernikahannya memiliki akibat hukum yang jelas. Di mata hukum, pernikahan yang sah yang tercatat di KUA ini memiliki perlindungan hukum. Jadi ini yang mestinya kita sebagai kaum muslimin itu mencatatkan pernikahan kita di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga ke depan kita itu pernikahan kita ini benar-benar mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, pernikahan siri. Pernikahan siri ini pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lah biasanya pernikahan siri ini ditempuh karena kurang memenuhi syarat, atau biasanya ada hal-hal yang saru untuk dipublikasikan. Itu pernikahan siri, sehingga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Bisa-bisa karena tidak memenuhi syarat, seperti halnya pernikahan kedua, pernikahan poligami. Biasanya istri yang kedua ini dilakukan nikahnya secara siri. Kenapa? Karena istri yang pertama itu tidak setuju, tidak sepakat, sehingga akhirnya suami ini menempuh pernikahannya secara siri. Atau kadang-kadang bisa juga karena walinya tidak sepakat, tidak setuju, atau kedua belah pihak keluarga ini tidak akur, tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak orang tua calon pengantin. Kemudian pengantin ini menempuh pernikahan secara siri karena repot untuk sampai dicatatkan di KUA. Atau pernikahan yang kurang umur, yang mestinya minimal itu 19 tahun usianya calon pengantin itu usianya kurang dari 19 tahun. Bisa 16, bisa 17, bisa 18. Karena tidak memenuhi syarat umur,
maka ditempuhlah nikah secara sirri. Padahal umur yang kurang dari 19 tahun itu bisa juga pernikahannya dicatatkan di kantor urusan agama. Akan tetapi harus melalui dispensasi umur dari pengadilan agama. Jadi pokoknya pernikahan siri ini pernikahan yang kalau kemudian digali ini mesti ada masalah. Jadi karena ada masalah, akhirnya ditempuhlah pernikahan siri. Lah, pernikahan siri ini di depan hukum tidak memiliki perlindungan. Pernikahan siri ini tidak memiliki legalitas hukum. Karena tidak memiliki legalitas hukum, maka di depan hukum pernikahan siri ini tidak ada perlindungan. Sang istri di depan hukum tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah. Di depan hukum, seorang istri dari pernikahan siri ini tidak memiliki hak waris. Dan sekaligus anak-anaknya pun tidak punya nasab, tidak punya nisbat kepada ayahnya. Oleh karena itu, resiko, ya, ini resiko bagi wanita yang berani melakukan pernikahan siri. Ini mestinya banyak kerugian. Satu ya, antara lain dia tidak punya di depan hukum, tidak punya perlindungan hak untuk memperoleh nafkah. Dia tidak memperoleh hak untuk memperoleh warisan, tidak memperoleh hak untuk mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya. Ini di depan hukum formal tentunya. Anak-anaknya pun demikian juga. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya. Yang paling miris itu manakala istri dari pernikahan siri ini ditinggalkan oleh suaminya. Ini akhirnya dia akan menjadi menggantung. Dia katanya punya suami, ya, tapi tidak pernah dinafkahi, tidak pernah dikumpuli. Dia dikatakan tidak punya suami, tapi nyatanya dia tidak bisa menikah. Kenapa? Karena dia masih punya hubungan pernikahan dengan sang suaminya itu. Sudah ditinggalkan pergi, terkatung-katung. Suaminya tidak mau mengucapkan talak. Suaminya tidak mau mengucapkan talak. Akhirnya dia terkatung-katung. Mau menikah lagi tidak bisa. Menurut agama, menurut syara.
Karena dia condongnya ya murni menggunakan syarak, aturan agama. Dia tidak bisa kemudian menikah dengan lelaki lain. Kenapa? Karena dia masih ada hubungan sah pernikahan menurut agama. Jadi terkatung-katung, mau menikah tidak bisa, tidak mau menikah, ya, tidak pernah mendapat nafkah. Kenapa? Karena dia tidak punya dokumen legalitas hukum formalnya. Dia itu punya suami atau tidak. Sehingga dia tidak bisa melakukan rapak, kata orang Jawa. Ini mestinya dari bahasa rofa'ah. Ya. Tidak bisa mengangkat persoalannya di depan pengadilan untuk melakukan gugat cerai, ya, atau melakukan khulu', talak khulu'. Ini tidak bisa karena tidak punya buku nikah, karena dia nikahnya tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah dan tidak pernah mengucapkan syarat ta'liq yang ada di dalam buku nikah. Jadi akhirnya dia tidak bisa melakukan rafa, tidak bisa melakukan gugat cerai, sekalipun dia sudah ingin sekali untuk pisah dengan suaminya. Lah yang demikian ini sebenarnya masih bisa ditempuh secara hukum formal. Istri yang demikian ini, ya, kalau mau memang punya inisiatif baik semua, ini bisa ditempuh cerai. Yang pertama, mereka berdua ini sepasang suami istri harus menempuh isbat nikah. Kemudian setelah isbat nikah, ya, proses cerai itu bisa. Ini kalau persoalannya ada kesepakatan bersama. Yang sering terjadi itu tidak ada. Istri ini biasanya ditinggalkan oleh suaminya. Dan ini nakalnya seorang lelaki di sini. Biasanya mau menikahi tanpa ada pencatatan di KUA. Sebaliknya, ini jangan sampai kaum wanita ini menjadi kaum wanita murahan, mau, ya, untuk dinikah siri oleh lelaki. Nah, repotnya di sini. Mau isbat nikah tidak bisa karena tidak ada kesepakatan. Bahkan kadang-kadang suaminya itu masih punya istri yang sah, yang tercatat di KUA. Ini malah tambah repot lagi. Sehingga ini resiko yang harus ditanggung oleh seorang istri. Bisa terkatung-katung, ya. Katanya punya suami tapi tidak pernah dikumpuli. Katanya tidak punya suami, nyatanya dia tidak bisa menikah dengan lelaki yang lain. Karena masih punya hubungan pernikahan dengan suaminya. Itu nikah siri. Pokoknya nikah siri ini serba merepotkan, terutama sekali bagi wanita atau bagi istrinya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak, terutama sekali kepada para wanita, jangan sampai terjerumus
pada pernikahan siri karena resikonya sangat berat, resikonya sangat menyusahkan, sangat menyusahkan. Kita harus menjadi warga negara kaum muslimin yang cerdas, tidak boleh mendahulukan emosinya. Kita harus selalu ikuti prosedur hukum yang berlaku di negara kita. Kita kan katanya cinta NKRI. Kalau kita cinta NKRI, kita harus menjunjung tinggi hukum-hukum negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.